Shalom, damai di hati. Apa kabar kita semua? Saya berharap kita semuanya dalam keadaan yang sehat, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, selamat datang di video pembelajaran ekonomi akuntansi kelas 12. Video pembelajaran sebelumnya, kita berbicara tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Pastinya semuanya sudah mengerti apa itu akuntansi dalam materi sebelumnya. Nah, pada saat ini kita akan berbicara tentang persamaan dasar akuntansi. Mari kita ikuti video pembelajarannya. Oke, baik. Pada saat ini kita masuk dalam materi konsep persamaan dasar akuntansi, yang di dalamnya menggambarkan posisi keseimbangan antara aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik. Nah, apakah itu aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik? Mari kita lihat. Pertama, aset. Menurut SAK itu adalah kepanjangan dari Standar Akuntansi Keuangan. Aset dahulunya disebut aktiva, akan tetapi masih banyak perusahaan yang memakai kata aktiva ini. Disesuaikan dengan keperluan, disesuaikan dengan perusahaan tersebut. Nah, aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Nah, aset boleh dikatakan aktiva, boleh dikatakan harta. Jadi kalau dalam soal tidak disebut aset tetapi disebut harta, itu sama saja artinya. Ataupun tidak disebut aset tetapi hanya disebut aktiva, itu sama saja artinya. Nah, dalam aset kita akan melihat bermacam-macam aset, yaitu pertama aset lancar, aset tetap tidak berwujud, dan aset lain-lain. Kemudian liabilitas. Liabilitas atau kewajiban. Kata lain dari liabilitas atau kewajiban atau utang. Jadi kalau seandainya dalam tipe soal, dalam sistem keuangan hanya memakai kata utang, tidak memakai kata liabilitas, itu sama saja artinya. Nah, pengertian dari liabilitas atau dahulunya kewajiban adalah utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Nah, liabilitas itu ada dua. Ada liabilitas atau utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Nah, liabilitas lancar merupakan utang usaha, wesel bayar, pendapatan diterima di muka, dan beban yang masih harus dibayar. Itu masuk dalam liabilitas lancar atau utang jangka pendek. Nah, kedua, liabilitas tidak lancar atau liabilitas jangka panjang. Contohnya utang hipotek, utang obligasi. Nah, apa itu utang hipotek? Utang hipotek adalah satu utang yang dimana, contoh, kalian ingin meminjam sesuatu tetapi harus ada jaminan. Contohnya, kalian ingin meminjam uang senilai 2 juta rupiah. Tetapi yang akan meminjamkan uang itu menginginkan jaminan. Contoh, kita akan menjaminkan handphone kita. Itu yang dinamakan utang hipotek. Jadi kalaupun seandainya di suatu hari nanti kalian tidak bisa membayar hutang tersebut, maka jaminan berupa handphone tersebut akan diambil oleh yang meminjamkan uang. Ketiga atau B, ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Perusahaan perorangan ekuitas pemilik dilaporkan secara tunggal dengan menggunakan akun modal atau capital, misalnya modal Anissa. Nah, ekuitas ini boleh dikatakan modal. Jadi kata lain dari ekuitas adalah modal. Nah, dalam persamaan dasar akuntansi, kita akan merupakan konsep dasar pencatatan akuntansi sistem berpasangan atau double entry. Setiap transaksi sesuai dengan prinsip berpasangan dicatat dalam dua lajur akun yang terkait, sehingga hasil persamaan akuntansi selalu menunjukkan keseimbangan. Aset atau harta, kata lain dari aset yaitu harta atau aktiva tadi, yang dahulunya dipakai, adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan. Jika hak atau klaim atas kekayaan itu adalah pemilik perusahaan sendiri,
maka dapat ditulis persamaan sebagai berikut. Ini aset atau ekuitas, atau harta sama dengan modal. Dan selanjutnya berasal dari pemilik atas kekayaan, ada yang berasal dari pihak lain. Nah, kalau rumus yang di atas hanya merupakan rumus dari modal pemilik, ada juga dari pihak lain. Nah, kalau dari pihak lain, rumusnya seperti di bawah ini. Aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Atau kata lainnya, harta sama dengan utang tambah modal. Jadi, harta sama dengan utang tambah modal. Ini merupakan rumus yang akan dipakai dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, kita akan melihat analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Jenis-jenis transaksi keuangan, pertama, menurut lingkupnya atau pihak yang terlibat, ada transaksi internal, ada transaksi eksternal. Ada transaksi yang hanya berlaku dalam satu perusahaan, ada transaksi yang berlaku di luar perusahaan. Contohnya, hutang bank. Jadi, ada pihak-pihak yang di luar perusahaan yang saling berkaitan. Kedua, menurut sumbernya, transaksi modal ada yang setoran modal, pengambilan pribadi, penghasilan atau pendapatan, beban atau biaya. Kedua, transaksi usaha, contohnya pembelian aset lancar, aset itu berarti harta. Pembelian aset lancar, aset tetap, dan memperoleh pinjaman dari bank. Nah, pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Perubahan aset diikuti dengan perubahan aset lain dalam jumlah yang sama. Pertama, perubahan aset diikuti dengan perubahan liabilitas atau sebaliknya dalam jumlah yang sama. Misalnya transaksi pembelian aset secara kredit, pembayaran utang, atau menerima pinjaman uang dari kreditor. Kedua, perubahan aset diikuti dengan perubahan ekuitas atau modal dalam jumlah yang sama. Misalnya transaksi investasi oleh pemilik, penerimaan pendapatan, pembayaran beban, dan penarikan modal oleh pemilik. Ketiga, perubahan aset diikuti dengan perubahan piutang dan ekuitas dalam jumlah yang sama. Nah, pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Kita akan melihat, persamaan dasar akuntansi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, siapkan tabel atau format persamaan dasar akuntansi yang diperlukan. Yang diperlukan di sini berarti tabel-tabel yang akan dimasukkan akun-akun atau hal-hal yang berkaitan dengan soal yang diberikan. Kedua, tulis judul di atas tabel persamaan akuntansi yang memuat nama perusahaan, persamaan akuntansi, dan tanggal periode akuntansi. Ketiga, tulis judul pada setiap kolom tabel mulai dari tanggal, jenis aset, jenis liabilitas, ekuitas, dan keterangan. Keempat, identifikasi setiap transaksi dan tentukan pengaruhnya terhadap aset, liabilitas, dan ekuitas. Kelima, catat tabel persamaan akuntansi di kolom yang disesuaikan dengan pengaruh transaksi. Keenam, untuk mengetahui keseimbangan persamaan akuntansi, yaitu jumlah aset harus sama dengan liabilitas dan ekuitas. Karena rumus yang tadi adalah aset sama dengan liabilitas tambah modal. Berarti nilai dari aset harus sama dengan nilai dari liabilitas dan ekuitas. Harus seimbang, harus balance. Kita akan lihat contoh transaksi A. Nah, ini transaksi A adalah contoh penyertaan atau penyetoran modal oleh pemilik perusahaan. Bu Linda menyetorkan uang tunai dalam nilai Rp1.000 sebagai modal awal Linda Taylor. Berarti perusahaan di sini bernama Linda Taylor sebesar Rp8.000. Nah, pengaruh transaksi ini adalah bertambahnya aset perusahaan dalam bentuk kas sebesar Rp8.000 dan di sisi lain modal bertambah dan akan menghasilkan jumlah yang sama. Kita lihat di sini. Pertama kita akan menulis transaksi di sini. Transaksi ditulis kalau dalam sisi aset maka yang bertambah adalah kas. Jadi sekali lagi, kalau dalam sisi aset yang bertambah adalah kas, sedangkan dalam sisi kanan yaitu liabilitas tambah ekuitas yang bertambah adalah di modal, tidak bertambah di utang karena ini merupakan penyetoran modal oleh pemilik. Tidak mungkin masuk di liabilitas atau tidak mungkin masuk dalam utang. Jadi sekali lagi untuk transaksi A yang berpengaruh adalah kas bertambah senilai Rp8.000
dan ekuitas bertambah senilai 8.000. Maka saldo akhirnya seimbang antar aset dan liabilitas tambah ekuitas. Selanjutnya, transaksi B atau perolehan pinjaman. Nah, Linda Taylor meminjam uang kepada bank sebesar Rp10.000. Pengaruh transaksi ini, uang kas dalam perusahaan bertambah dengan Rp10.000 sehingga menjadi Rp18.000. Di lain pihak muncul utang bank sebesar Rp10.000. Maka dalam persamaan dasar akuntansi kita akan melihat, nah ini biasanya transaksi ini akan memuat tanggal. Ini sekali lagi, untuk transaksi ini akan memuat tanggal. Jadi contoh, tanggal apa? Yang kas ini yang Rp8.000 kita akan tulis di sini tanggal berapa. Nah, ini karena tidak memberikan tanggal, maka hanya ditulis seperti ini. Nantinya pada soal-soal latihan untuk transaksi yang di sini akan dituliskan tanggal. Nah, lanjut di transaksi B, peminjaman uang, yang berpengaruh adalah kas bertambah senilai Rp10.000. Kas bertambah senilai Rp10.000 dan di sisi yang liabilitas tambah ekuitas, maka akan bertambah di utang bank. Akan bertambah di utang bank karena meminjam uang di bank. Jadi bertambah di utang dan ekuitas masih sama Rp8.000. Sekarang saldo akhir kita akan jumlahkan. Apakah seimbang? Aset 18.000, liabilitas tambah ekuitas 10.000 dan 8.000 senilai 18.000. Maka seimbang. Aset 18.000, liabilitas 10.000 ditambah ekuitas 8.000 senilai 18.000. Nah, transaksi B seimbang untuk saldo akhirnya. Sekarang transaksi C. Pembelian mesin jahit. Dikeluarkan uang untuk pembelian mesin jahit sebesar 14.800. Nah, kalau pembelian mesin jahit ini kita akan melihat transaksi ini menyebabkan aset di satu sisi bertambah berupa mesin jahit karena kita membeli mesin, berarti harta kita bertambah dan aset di sisi lain akan berkurang 14.800. Perubahan komposisi aset tidak mengubah jumlah aset, dalam hal ini tetap sebesar 18.000. Unsur dari persamaan sebelumnya adalah adanya transaksi. Dampak dari transaksi dan saldo setelah transaksi adalah sebagai berikut. Nah, kita akan melihat di sini karena pembelian aset berupa mesin jahit. Ini apa mesin ya? Pembelian mesin jahit karena nama perusahaannya adalah Linda Taylor atau perusahaan yang bergerak di jasa tukang jahit. Maka otomatis dia akan membeli mesin jahit. Nah, pembelian mesin jahit ini akan berpengaruh di aset. Kenapa tidak berpengaruh di liabilitas dan ekuitas? Mari kita lihat. Nah, karena membeli mesin jahit, maka mesin jahit bertambah. Ini di C. Nanti selanjutnya kalau ada soal, ini yang tulisan C ini ditulis tanggal. Nah, karena ini hanya komponen, maka ditulis C. Nah, selanjutnya karena membeli mesin jahit maka bertambahnya di komponen mesin jahit. Jadi di aset ini akan tambah kolomnya yaitu mesin jahit senilai Rp14.800 bertambah, kemudian berkurangnya di kas. Kenapa tidak berkurang di modal? Karena hanya mempengaruhi kas, tidak mempengaruhi modal. Otomatis mesin bertambah, kas berkurang. Jadi nilai untuk kas 3.200, nilai untuk mesin 14.800, liabilitas dan ekuitas masih sama. Sekarang kita lihat saldo akhirnya. 3.200 ditambah 14.800, Rp18.000. Sama halnya juga dengan nilai di liabilitas dan ekuitas. Maka transaksi C, saldo akhirnya balance atau seimbang antara aset, liabilitas, dan ekuitas. Sekarang kita lihat transaksi D, pembelian perlengkapan. Selama bulan itu, Linda Taylor membeli dari berbagai tempat. Minyak pelumas, mesin, benang jahit, dan bermacam-macam perlengkapan lain seharga Rp1.500.000. Nah, pembelian ini dibayar 1.000 dan sisanya kredit 500. Sekarang kita perhatikan.
Nah, ternyata Linda Taylor membeli perlengkapan jahit, yaitu minyak pelumas, benang jahit, dan bermacam-macam perlengkapan lain senilai Rp1.500. Nah, pembelian ini ternyata yang Linda bayar hanya 1.000 dan sisanya 500 secara kredit. Berarti ada utang 500 dan ada pengeluaran senilai Rp1.000. Transaksi ini mengakibatkan aset berkurang otomatis karena dia membeli perlengkapan senilai Rp1.000 dan bertambah. Di sisi lain liabilitas yaitu utang bertambah Rp500.000. Sekarang kita perhatikan untuk transaksi D. Di sini kolom akan bertambah, yaitu bertambah perlengkapan. Kenapa perlengkapan di kolom kedua sedangkan mesin jahit di kolom ketiga? Karena perbedaannya susunannya kas, perlengkapan, peralatan. Nah, perbedaan perlengkapan dan mesin jahit. Kalau perlengkapan itu habis pakai, contoh minyak pelumas, benang jahit, jadi habis pakai. 1 bulan boleh berkali-kali dibeli. Sedangkan kalau mesin jahit itu disebut peralatan. Perbedaan perlengkapan dan peralatan. Kalau perlengkapan itu adalah satu barang yang habis pakai, jadi selalu dibeli. Sedangkan kalau mesin jahit itu masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Nah, mungkin mesin jahit setiap bulan mau beli, atau nak mungkin mesin jahit setiap minggu mau beli. Itu perbedaan antara perlengkapan dan peralatan. Nah, kita perhatikan lanjut di transaksi deh. Nah, ternyata Linda Taylor ini membeli senilai 1.500 tetapi baru membayar Rp1.000. Maka otomatis di transaksi D ini kas akan berkurang karena dia membeli dengan membayar Rp1.000. 1.000, kas berkurang Rp1.000, perlengkapan bertambah 1.500. Perlengkapan bertambah 1.500 dan utang bertambah 1.500. Sekali lagi, untuk transaksi ini pembelian perlengkapan secara tunai dan kredit, kas berkurang senilai Rp1.000 karena baru membayar 1.000. Perlengkapan utuh 1.500 karena dia membeli perlengkapan senilai 1.500. Sedangkan di utang, di liabilitas bertambah kolom utang usaha senilai Rp500.000. Sekarang kita lihat saldo akhirnya. Saldo akhir kas berjumlah 2.200, hasil pengurangan dari 3.200 dikurangi 1.000 senilai berjumlah 2.200. Jadi kas untuk transaksi D senilai 2.200. Perlengkapan 1.500, mesin jahit 14.800. Sedangkan untuk liabilitas sudah ada 2 kolom di sini, yaitu bertambah utang usaha karena adanya utang dari pembelian macam-macam perlengkapan, bertambah 500, utang bank 1.000 dan ekuitas 8.000. Sekarang kita lihat saldo akhirnya. Nah, saldo akhirnya di sini kas 2.200 ditambah 1.500 ditambah 14.800. Jumlahnya adalah 18.500. Jadi 2.200 ditambah 1.500 ditambah 14.800 berjumlah 18.500. Sekarang kita perhatikan di kolom liabilitas dan ekuitas. 500 ditambah 1.000 ditambah 8.000. Hasilnya 18.500. Jadi balance antara posisi aset dan posisi liabilitas dan ekuitas. Sekarang transaksi E. Pengembalian utang. Nah, selama bulan itu utang yang dibayar adalah sebesar Rp60. Akibat dari transaksi ini adalah berkurangnya aset dan hal ini kas dan berkurangnya liabilitas, yaitu utang usaha. Pengaruh terhadap persamaan akuntansi adalah sebagai berikut. Nah, jadi dalam transaksi E ini adalah pengembalian utang. Perusahaan Linda Taylor akan membayar utang, maka yang berpengaruh adalah kas transaksi E. Maka kas berkurang senilai Rp60 dan mempengaruhi juga
utang usaha berkurang Rp60. Sekali lagi, kas berkurang dan utang usaha berkurang. Kita lihat saldo akhir, kas berjumlah 2.140, hasil pengurangan dari 2.200 dikurangi 60, 2.140. Perlengkapan 1.500, mesin jahit 14.800. Jadi jumlahnya adalah 18.440. Sekali lagi 18.440. Sekarang kita lihat di liabilitas. Liabilitas berkurang di utang usaha senilai 60. 500 kurang 60, 440. Utang bank 10.000 dan modal usaha 8.000 berjumlah 18.440. Seimbang untuk aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Sekarang lanjut transaksi F. Nah, selama bulan pertama kegiatannya, Linda Taylor memperoleh pendapatan jasa menjahit sebesar 1.600. Diterima tunai 1.000 dan sisanya kredit. Nah, perbedaan dengan yang tadi, kalau tadi pembelian perlengkapan baru dibayar 1.000 dan 500-nya nanti akan dibayar kemudian. Nah, untuk transaksi F ini adalah menerima pendapatan. Berarti dia sudah memberikan jasa, contohnya sudah menjahit baju, tetapi pelanggannya baru memberikan Rp1.000, sedangkan harga untuk menjahitnya 1.600, tetapi baru membayar 1.000, berarti 600-nya akan diterima kemudian. Sekarang kita perhatikan untuk pencatatan persamaan dasar akuntansinya. Nah, pengaruh transaksi ini terhadap aset adalah bertambahnya kas senilai Rp1.000 dan bertambahnya piutang senilai 600. Sedangkan di sisi ekuitas, modal pemilik bertambah 1.600. Pendapatan dianggap sebagai penambahan atas modal, sedangkan beban diperlukan sebagai pengurangan atas pendapatan. Dengan demikian, akan mengurangi modal. Dalam persamaan akuntansi, maka pengaruhnya adalah, kita lihat untuk transaksi F, yaitu penerimaan pendapatan, ternyata baru menerima Rp1.000, sedangkan yang sisanya piutang. Nah, kemudian bertambah di modal senilai 1.600. Kenapa ada kolom piutang setelah kas? Perbedaan piutang dengan utang. Kita perhatikan. Kalau piutang, kita sudah memberikan jasa, tetapi kita belum menerima. Sedangkan kalau utang, kita sudah menerima, tetapi kita belum bayar. Jadi sekali lagi, perbedaan piutang dan utang. Kalau piutang, kita sudah memberikan jasa. Contohnya di sini Linda Taylor sudah menjahit, tetapi belum menerima hasil jahitan tersebut, uang dari hasil jahitan tersebut senilai Rp600.000, maka masuk dalam piutang usaha. Sedangkan kalau utang, kita sudah menerima, tetapi kita belum membayar. Mungkin seperti itu. Ya, kita lanjut di transaksi F. Kas bertambah 1.000, piutang bertambah, dan ekuitas bertambah. Maka akan menghasilkan kas saldo akhirnya untuk transaksi F 3.140, piutang 600, perlengkapan 1.500, mesin jahit 14.800, dan untuk liabilitas dan ekuitas, utang usaha 440, utang bank 10.000, ekuitas 9.600. Maka akan dijumlahkan semuanya adalah Rp11.040. Sekali lagi, jadi jumlahnya adalah Rp11.040. Balance antara aset dan liabilitas tambah ekuitas. Sekarang transaksi G. Transaksi G. Beban yang dibayarkan selama bulan selama bulan tersebut adalah sebagai berikut. Beban gaji, beban listrik, serba-serbi. Beban gaji 350, listrik 100, serba-serbi 50. Nah, total beban adalah Rp500. Pengaruhnya terhadap persamaan akuntansi adalah berkurangnya kas dan modal seperti yang digambarkan sebagai berikut. Karena pembayaran gaji, maka semuanya akan ditambah.
350 ditambah 100, 450. Serba-serbi 50, maka hasilnya adalah Rp500. Maka akan mempengaruhi, karena pembayaran, maka akan mempengaruhi di kas. Kas berkurang. Lihat di kolom G. Kas berkurang. Kenapa tidak berkurang di piutang, perlengkapan, dan mesin jahit? Karena semuanya ambil di kas. Kenapa kas yang paling awal? Karena masuk dan keluarnya keuangan itu semuanya di kas. Akun yang paling lancar itu adalah di kas. Jadi untuk pembayaran di sini yang berkurang adalah di kas senilai Rp500. Sedangkan untuk liabilitas dan ekuitas maka akan mempengaruhi di modal Linda. Modal akan berkurang masing-masing 350, 100, dan 50. Hasilnya Rp500.000. Saldo akhir kas berjumlah 2.640, piutang 600, perlengkapan 1.500, mesin jahit 14.800, utang usaha 440, utang bank 10.000, modal Linda Rp9.100. Maka kita akan menjumlahkan, hasilnya adalah 19.540. Balance antara aset dan liabilitas dan ekuitas. Lanjut transaksi H, pengakuan beban. Nah, pada akhir bulan nilai perlengkapan yang masih tersisa 1.400. Ini berarti berjumlah 100 karena 1.500 kurang 1.400 telah terpakai dalam kegiatan perusahaan. Nah, pemakaian perlengkapan untuk kegiatan usaha merupakan salah satu dari transaksi intern atau transaksi dalam perusahaan. Walaupun tidak berhubungan dengan pihak luar, kejadian ini perlu dicatat karena perlengkapan yang habis dipakai merupakan aset yang dikorbankan. Nah, di sini kita akan melihat di posisi aset. Di posisi aset, kenapa langsung ditulis 100? Karena hasil pengurangan dari perlengkapan. Pengakuan beban, nilai perlengkapan yang masih tersisa 1.400. Kalaupun seandainya dalam transaksi ini dicatat nilai perlengkapan yang terpakai 1.400, maka nilai 1.400 ini akan mengurangi. Sedangkan untuk transaksi A ini adalah nilai perlengkapan yang masih tersisa. Maka berarti nilai di akhir bulan perlengkapannya tersisa 1.400, maka adanya 100 ini selisih dari ini 1.500 kurang 1.400, selisihnya adalah Rp100. Maka mengurangi beban dan mengurangi modal. Itu merupakan pengakuan beban. Seandainya yang dicatat nilai perlengkapan yang masih tersisa. Kalaupun seandainya yang dicatat nilai perlengkapan yang terpakai, maka 1.400 ini akan masuk di sini. Akan masuk di sini. Ditulis di sini 1.400. Karena itu yang tersisa, maka harus mengurangi. 1.500 kurang 1.400, hasilnya 100. Jumlahkan kembali setiap kolom, kas, piutang perlengkapan, mesin, dan juga utang usaha, utang bank, dan modal Linda. Semuanya harus balance, karena kalau tidak balance, maka adanya pencatatan yang salah. Sebenarnya untuk akuntansi itu, perhitungannya hanya gampang sekali malahan, yaitu hanya menambah dan mengurangi. Tapi yang perlu diperhatikan adalah tingkat ketelitian kita untuk mencatat di bagian kolom mana, di bagian akun mana. Sekarang lanjut transaksi I, pengembalian utang. Bu Linda mengangsur pinjaman kepada bank sebesar Rp300. Pengaruh transaksi ini adalah aset, yaitu kas dan liabilitas, dalam hal ini utang bank, berkurang dengan jumlah yang sama. Akibatnya, transaksi ini terhadap persamaan akuntansi adalah sebagai berikut. Nah, mengangsur pinjaman di bank. Tanggal di transaksi B tadi, Ibu Linda meminjam uang. Nah, pada saat transaksi I, Bu Linda
mengangsur pinjaman di bank sebesar 300. Maka yang mempengaruhi adalah di posisi I, transaksi I, kas berkurang senilai 300, liabilitas untuk utang bank juga berkurang 300. Maka balance untuk saldo akhirnya kas, sekali lagi di kas ditambah piutang, perlengkapan mesin jahit, dan juga utang usaha tambah utang modal tambah modal dari lima. Semuanya harus balance antara aset, liabilitas, dan ekuitas. Sekarang pengambilan pribadi. Kata lain dari pengambilan pribadi adalah prive atau pengambilan pribadi dari pemilik perusahaan. Dalam hal ini adalah Ibu Linda. Ibu Linda mengambil uang senilai Rp200 dari perusahaan untuk keperluan pribadinya. Transaksi ini menyebabkan turunnya aset, yaitu kas dan ekuitas, karena pengambilan pribadi. Contohnya kalian sudah memiliki perusahaan, kemudian kalian menginginkan uang atau keperluan lain dan mengambil uang perusahaan. Di sini boleh-boleh saja dan dinamakan prive atau pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan. Yang akan berpengaruh adalah kas berkurang dan juga modal berkurang. Sekali lagi, kas berkurang, modal berkurang karena adanya pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan. Kita jumlahkan saldo akhir, kas ditambah piutang, tambah perlengkapan, tambah mesin jahit, dan juga liabilitas 440 untuk utang usaha, utang bank 9.700 dan modal Linda 8.800. Semuanya harus balance antara aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Nah, dari setiap catatan-catatan yang dibuat Linda Taylor tersebut dikisarkan dalam bentuk tabel, seperti ini. Dalam bentuk tabel, dan saya berharap kita semua mengerti akan persamaan dasar akuntansi ini. Persamaan dasar akuntansi ini yang paling pertama adalah menulis nama perusahaan. Jadi kita lihat, menulis nama perusahaan. Kemudian yang kedua adalah persamaan dasar akuntansi. Kemudian yang ketiga adalah tanggal atau periode akuntansi. Nah, ini adalah contoh dari persamaan dasar akuntansi. Nama ditulis nama perusahaan. Contoh nama perusahaan di sini adalah Semijaya. Kemudian baris kedua ditulis persamaan dasar akuntansi. Kemudian yang ketiga adalah periode akuntansi. Demikian video pembelajaran hari ini. Semoga bisa berguna dan Tuhan Yesus memberkati.